Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Biasanya kita Desember merayakan apa ya adik-adik? Merayakan apa ya Kak Susan? Merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik, hari ini kita masih bisa beribadah. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengambil saat yang tenang, kita mau mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Selesai. Adik-adik silakan bangkit berdiri ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan yang baik, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Adik-adik kita katakan selamat pagi Bapak. Karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Hanya ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih dalam sikap berdiri ya. Nah, Tuhan Yesus sudah mengasihi dan menyayangi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengasihi dan menyayangi Tuhan Yesus. Nah, mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Judulnya apa ya Kak?
Haleluya, aku cinta Yesus. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang menghijau
kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah hati kami supaya dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak sekolah minggu yang membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Drama Sekolah Minggu, Sheila yang sombong. Ini adalah Sheila. Sheila adalah seorang anak sekolah minggu yang pintar bernyanyi. Suaranya bagus banget, tapi sayangnya dia sombong. Dan ini adalah guru sekolah minggunya Sheila. Suatu kali, waktu persiapan drama Natal anak, beberapa anak sedang berkumpul di dalam kelas untuk membuat palungan dari kayu dan kertas koran. Tetapi Sheila tidak di sana. Kemana perginya Sheila ya? Hadirin tunggu bentar ya, kakak cari Sheila dulu ya. Waduh, Sheila kemana ya? Perasaan tadi ada lihat dia lah. Coba cari di sana Sementara itu, Sheila sedang asik latihan bernyanyi di ruangan lain. Malam kudus, sunyi senyap. Sheila, aduh kakak cariin kemana-mana. Ternyata Sheila ada di sini. Yuk kita gabung sama teman-teman yang lain. Mereka udah siap loh untuk buat palungan dulu di kelas. Enggak deh kak, Sheila mau latihan nyanyi. Soalnya nanti suara Sheila jelek. Sheila nggak mau kedengaran mereka kalau suara Sheila jelek. Nah Sheila, kakak tahu Sheila kan mau nyanyi nanti kan mau latihan. Tapi latihannya kan bisa di rumah. Atau nanti ketika sama kakak sekolah minggu yang ngajar nyanyi. Sekarang jadwal kita untuk buat palungan. Yuk kita gabung sama anak-anak yang lain. Mereka kerepotan loh mau buat palungan tuh, bahkan banyak tugasnya kan. Oh, nggak mau kak. Biarkan mereka aja yang buat palungan. Soalnya kan Sheila bagiannya jadi malaikat, jadi itu mau nyanyi juga. Gini Sheila, kita duduk dulu deh. Nah, kakak mau nanya dulu nih. Sheila mau nyanyi untuk hari Natal kan? Iya, Nah, hari Natal itu kita merayakan apa sih, Sheila? hari kelahiran Tuhan Yesus kak. Nah, waktu Tuhan Yesus dilahirkan, ada palungan kan? Iya, Nah, ada palungannya untuk apa itu? itu tempat bayi Yesus dibaringkan. Nah, benar. Nah, itu dia. Tapi apakah hubungannya palungan sama Sheila lagi latihan nyanyi? Nah, hubungannya apa? Nanti kakak jawab ya. Nah, Sheila pasti sudah biasa mendengar cerita tentang Natal. Tapi kakak punya satu bagian cerita yang ingin kakak Sheila dengar juga. Ya, yuk kita saksikan sama-sama yuk. Iya kak. Hai adik-adik semuanya. Tidak terasa ya, kita sudah masuk minggu pertama bulan Desember. Bulan yang kita nanti-nantikan. Karena kita akan merayakan hari Natal. Hari Natal sungguh senang. Falalalala, lalalala. Tapi adik-adik tahu nggak? Hari Natal itu merayakan hari apa sih? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jauh sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, ada seorang nabi. Namanya adalah Nabi Mika. Dan waktu itu Nabi Mika bernubuat. Adik-adik tahu nubuat itu apa? Nubuat adalah pesan Tuhan kepada manusia. Dan pesan itu disampaikan Tuhan melalui seorang nabi. Dan pesan itu berisi tentang hal, kejadian, atau peristiwa yang akan terjadi. Dan itu benar-benar terjadi loh adik-adik. Nah, pada waktu itu Nabi Mika bernubuat di depan orang-orang Yahudi. Dan itu tercatat di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama yuk adik-adik. Nah, kakak buka Alkitab dulu ya, bentar ya. Oke. Di kitab Mika pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu
akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, apa maksudnya Nabi Mika ya? Akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah, maksud Nabi Mika di sini adalah akan ada seorang Mesias, juru selamat yang akan lahir. Dan lahirnya itu di kota kecil Bethlehem. Dan dia adalah keturunan Daud. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang-orang Yahudi di sana yang mendengarkan nubuat Nabi Mika, mereka tidak tahu adik-adik kapan nubuat ini akan terjadi. Mungkinkah besok, 10 hari lagi, 1 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan 100 tahun lagi? Mereka tidak ada yang tahu adik-adik. Mereka cuma bisa menunggu waktunya Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira nubuat Nabi Mika terjadi enggak ya? Atau sudah terjadi? Yuk kita saksikan video berikut ini. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di negeri itu. Maka, pergilah semua orang ke kota mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea menuju ke Yudea, ke kota yang bernama Bethlehem. Ketika mereka sampai di kota Bethlehem, tibalah waktu Maria untuk melahirkan. Mereka mencari tempat penginapan yang tersedia di kota itu. Tetapi tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena semua penginapan sudah penuh. Ada penginapan? No. Ada penginapan? Nah, penuh. Kalau di sana, Oke. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang kosong dan terdapat palungan di sana. Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Anak Allah, penyelamat umat manusia, telah lahir di Bethlehem. Wah adik-adik, ternyata nubuat Nabi Mika akhirnya terjadi ya. Yang dimaksudkan Nabi Mika, seorang Mesias atau juru selamat yang akan lahir adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di kota kecil Bethlehem, tepatnya di sebuah kandang, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Nah, Stella sudah lihat ceritanya kan? Sudah Kak. Nah, Tuhan Yesus itu siapa sih? Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Ya, benar ya. Tuhan kita adalah juru selamat. Tetapi Tuhan kita bukan saja juru selamat loh. Tuhan kita ada Raja segala raja, pencipta dan pemilik semuanya yang ada. Tetapi ketika Tuhan dilahirkan,
Tuhan Yesus tidak pilih lahir di istana yang bagus, di rumah yang bagus, ataupun di kamar yang bersih. Melainkan Tuhan Yesus memilih lahir di kandang. Terus dibaringkannya bukan di tempat yang bersih, yang empuk, enak ya waktu bayi lahir ya. Tapi di palungan. Saya tahu nggak palungan itu apa? Tempat makanan binatang, hewan benar. Nah, begitu Sela. Oh, seperti itu ya Kak. Iya. Kok Tuhan Yesus mau Kak dilahirkan di kandang sama dibaringkan di palungan? Kan itu pasti kotor Kak, tempat makan hewan. Kalau Sela nggak mau ah. Iya benar ya. Palungan itu kan tempat makan hewan, kotor kan? Nah, tetapi Tuhan mau kan lahir di situ, kan ditaruh di situ. Nah, sebenarnya Tuhan bisa memilih. Kan Tuhan kita berkuasa. Dia mau pilih di mana aja dilahirkan bisa. Tapi Tuhan memilih lahir di kandang dan dibaringkan di palungan. Ini sungguh menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang tidak sombong. Tuhan Yesus sebenarnya adalah Allah. Tapi ketika datang ke dunia, Tuhan Yesus melepaskan semuanya dan menjadi manusia sama seperti kita. Dan bukan cuma rendah hati ya Tuhan kita juga adalah Tuhan yang taat. Tuhan taat dengan rencana penebusan Allah, yaitu untuk menebus dosa semua manusia. Tuhan rela ya, Tuhan taat sampai harus mati di kayu salib. Oh, gitu ya Kak. Benar. Tuhan datang untuk menebus dosa kita. Untuk menebus dosa kita yang kadang kita ini suka bikin Tuhan sedih juga kan, yang masih tidak taat kepada Tuhan. Tuhan rela untuk lahir di kandang, dibaringkannya di palungan, mati di kayu salib. Itu sungguh menyakitkan loh Sela. Tapi Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita supaya kita ini diselamatkan. Maka dari itu, sebagai ucapan syukur kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang seperti Tuhan. Kita mau menjadi anak rendah hati dan tidak sombong. Karena kan kita semua manusia biasa, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tuhan saja yang punya semuanya, yang berkuasa aja tidak sombong. Masa kan kita manusia yang tidak punya apa-apa kita jadi sombong kan? Iya Kak. Apalagi Sela, Tuhan sudah berkati Sela dengan suara yang bagus, suara yang merdu. Kakak sering kok dengar Sela bernyanyi. Nah, kalau Sela diminta bernyanyi, nyanyinya yang sungguh-sungguh ya Sela ya. Ya sungguh-sungguh. Tujuannya itu untuk memuliakan nama Allah. Nah, jangan kita pakai buat pamer supaya kelihatan bagus aja di teman-teman, dipuji-puji. Nggak boleh seperti itu. Terus juga kalau kita diminta pelayanan nih, mungkin yang tidak dilihat orang. Contohnya kita mau buat palungan kan? Kan tak mungkin palungan ini dibuat oleh Sela siapa enggak kan? Nah, itu pun kita juga membuatnya sungguh-sungguh. Jadi apapun itu pelayanan kita, baik itu dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita mau lakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita lakukan itu bukan untuk dilihat manusia, tetapi dilihat oleh Allah. Begitu Sela. Oh gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak. Sela mau berubah. Apapun pelayanan itu Sela harus lakukan. Ya bagus ya. Sama-sama Sela. Nah ingat ya, ingat palungan, ingat untuk tidak Sombong. Nah, oke. Yuk sekarang Sela kita ke kelas, gabung sama anak-anak lain yuk. Kita mau buat palungan. Iya. Yuk. Siap kita buat palungan Oke, ya Kak. let's go. Adik-adik, kita sudah melihat cerita tentang Sela tadi kan, tentang nubuat Nabi Mika dan kelahiran Tuhan Yesus. Apa sih yang bisa kita pelajari pada hari ini? Nah, hari ini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Palungan tempat Tuhan Yesus dilahirkan sungguh menunjukkan kerendahan hati Tuhan Yesus. Tuhan kita, walaupun Dia penguasa, tapi Tuhan kita tidak sombong. Makanya dari itu adik-adik,
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar rendah hati dan tidak sombong. Apa sih yang bisa kita banggakan? Semua yang dari kita itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Tuhan saja yang memiliki semuanya, pencipta segala yang ada, yang berkuasa aja tidak sombong loh. Kok jadi kita yang sombong? Gak boleh ya adik-adik, kita mau belajar rendah hati. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya adik-adik. Nah, contohnya ketika kita melayani Tuhan. Nah, contohnya adik-adik ya, adik-adik dipilih untuk menari atau bernyanyi. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan tujuannya itu untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan dipakai buat pamer-pamer ya. Jangan untuk pamer, wah saya pandai bernyanyi, saya pandai menari. Tidak boleh begitu ya adik-adik. Kita harus lakukan semuanya itu dengan sikap rendah hati. Nah adik-adik, kalau juga kita diminta pelayanan yang lain yang mungkin tidak dilihat orang. Contohnya dulu ya ketika kita masih berada di gereja ibadahnya. Mungkin adik-adik melihat guru-guru sedang sibuk membersihkan kelas. Nah, adik-adik bantu juga ya. Atau disuruh membereskan alat tulis di kelas, adik-adik juga bantu. Nah, walaupun itu mungkin tidak dilihat orang. Jadi adik-adik, apapun itu yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, walau dilihat orang atau tidak dilihat orang, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu bukan untuk dilihat manusia, tapi Tuhan yang melihat kesungguhan hati kita untuk melayani Tuhan. Dan adik-adik, kalau kita nih dalam satu kelompok dengan teman-teman kita melayani Tuhan, kita juga jangan kayak pandai-pandai sendiri ya. Terus akhirnya kita juga tidak menghargai teman-teman yang lain. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk melayani dengan rendah hati. Terutama kita juga harus baik dengan sesama kita, dengan teman kita. Nah selain itu adik-adik, di dalam hidup kita ini, contohnya adik-adik mungkin adalah anak yang paling pintar di kelas, nilainya paling bagus. Nah, bukan berarti ya adik-adik kita tuh jadi pamer nilai kita dan akhirnya kita juga mengejek-ngejek teman kita yang nilainya mungkin kurang bagus. Itu tidak baik ya adik-adik. Nah, contohnya lagi, kalau adik-adik diberi handphone yang baru sama mama papa, wah handphone yang baru yang canggih lagi, bukan berarti adik-adik pamer ya HP-nya ke teman-teman yang lain. Kan kasihan teman-teman yang lain yang tidak punya HP secanggih itu kan, mereka bisa sedih loh adik-adik kalau kita pamer-pamer seperti itu. Nah, nggak boleh adik-adik. Nah, ada lagi nih. Nah, adik-adik yang mungkin yang sudah punya HP sendiri, nah suka kan buat grup-grup sendiri kan? Wah, grup sahabat lah, grup teman lucu lah, atau grup pecinta Korea lah. Nah, banyak kan? Adik-adik pasti suka bikin grup seperti itu. Nah, kita gunakan grup itu dengan bijaksana ya adik-adik. Nah, kita harus menjaga sopan santun kita ketika kita berbicara juga. Kita tidak boleh sombong. Jangan kita juga merasa kita pandai sendiri, akhirnya kita juga menggunakan kata-kata kasar untuk mengejek teman-teman kita yang di grup. Itu juga tidak boleh. Nah, adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk memiliki sikap yang rendah hati. Kita juga harus rukun dengan teman kita, ramah dengan teman kita. Tuhan ingin kita melayaninya dengan rendah hati, melayani sesama juga dengan rendah hati. Kakak yakin, kakak percaya adik-adik semuanya dapat melakukannya dengan baik. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, mau datang ke dunia ini untuk kami, orang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang rendah hati, yang tidak sombong. Dan ampuni kami Tuhan jika kami masih banyak kesombongan, masih suka mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami, waktu kami ke dalam tangan-Mu saja.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan pada hari ini kita ambil dari kitab Amsal 29 ayat 23. Oke, adik-adik, Amsal 29 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, jadi dimaksudkan ayat ini dimaksudkan adalah bahwa orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, yang angkuh pada akhirnya akan direndahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati dialah yang akan menerima pujian. Yuk adik-adik, kita juga mau melihat teman-teman kita yang sudah mempersiapkan ayat hafalan dari jauh hari. Yuk kita saksikan sama-sama. Amsal 29 ayat 23. Pengakuan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal pasal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal pasal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal pasal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, adik-adik sudah lihat teman-teman kita yang ada hafalan kan? Nah, bagi adik-adik yang belum ada hafalan, cepat-cepatnya hubungi kakak kelompoknya, bilang sama kakak, "Kak, saya juga mau ikut hafalan." Ya, semangat ya adik-adik. Nah, demikian cerita kakak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya kan tadi? Wah, kenapa itu ya si Sela? Kita tidak boleh seperti si Sela, karena Sela sudah sombong. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus rendah hati. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang memiliki semuanya, tidak sombong. Apalagi kita, manusia yang tidak punya apa-apa. Kita harus tidak sombong juga dan rendah hati. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan. Persembahannya ditransfer rekening gereja ya. Adik-adik, kita akan bangkit berdiri, kita akan bawakan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Cinta satu sama lain.
kita. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Terlebih lagi, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau sebagai anak Tuhan yang rendah hati dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita ya. Tetap dalam sikap berdiri. Kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Tuhan, kami serahkan satu minggu kami. Biarlah Tuhan menjaga kami supaya minggu depan kami boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.